semuanya, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai ibadah kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Oke, adik-adik semua yang saat ini berada di rumah ataupun berada di mana saja, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan pujikan pujian Satu Jumlah Hidupku. Semuanya mari kita bersama-sama berdiri, kita bernyanyi dan bergerak untuk memuji Tuhan. Haleluya. Satu
adik-adik yang terkasih, kita masih mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita akan pujikan pujian Hom Pila Hom Pimpa. Oke, amin, haleluya, adik-adik. Yesus adalah jagoan kita. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, saat ini kami sudah bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, haleluya. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan bersama
Kita akan bertemu lagi dalam ibadah selanjutnya. Shalom. Bagi Abraham, Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. Dua 20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. Mana anak domba yang akan kita persembahkan? Tanya Ishak. Jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan. Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Halo, shalom adik-adik. Berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu kita. Kita bersyukur masih diberi kesehatan, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya adik-adik. Kalau tadi kita udah dengar cerita tentang Abraham. Abraham itu seorang yang setia sama Tuhan, dia nurut apa kata Tuhan. Nah, dia dikasih pencobaan sama Tuhan. Dia nggak punya anak. Di saat umur 100 tahun dia belum punya anak. Dan si Sarah udah umur 90 tahun. Tapi dia nggak kecewa sama Tuhan, nggak yang menyalahkan Tuhan yang gimana-gimana, tapi dia tetap berserah sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kasih dia kesempatan untuk mempunyai anak. Nah, anaknya itu namanya kan Ishak. Di situ
si Abraham itu kan disuruh Ishak untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakarannya, dan si Abraham itu nurut apa kata Tuhan, dibawa Ishak mau dikorbankan gitu kan. Itu dia apa sih cobaan yang Tuhan kasih ke kita itu kadang seperti itu, nggak sesuai sama apa batas, jadi nggak melebihi batas yang ada di dalam diri kita. Tuhan cuma mau lihat seberapa setianya kita sama Tuhan, seberapa kita mau dengar apa kata Tuhan. Nah di situ kan si Abraham tuh mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, dan Bapak lihat kesetiaan si Abraham itu, dan gak jadi. Di situ tiba-tiba ada domba yang tersangkut di ranting, dan akhirnya Allah menggantikan Ishak dengan domba itu. Nah itu terkadang kita adik-adik nggak perlu khawatir. Nah kayak sekarang pandemi nggak selesai, kita tetap bersyukur. Kita masih diberi kesehatan, itu udah anugerah yang Tuhan kasih. Tuhan kasih berkat untuk orang tua kita, untuk kita bisa makan, untuk kita bisa sekolah, walaupun sekolah online, ibadah online, tapi kita tetap bersyukur. Tuhan itu menyertai hidup kita, ya kan? Jadi adik-adik jangan khawatir nanti setelah corona ini berakhir kita bakal ibadah kembali, kita bakal ketemu kembali sama-sama untuk menyembah memuji Tuhan ya. Jadi adik-adik di sini kita diajarin untuk setia sama Tuhan, ya kan? Untuk dengerin apa kata Tuhan, jangan pernah bosen buat baca Alkitab, buat menyembah Tuhan, buat renungan pagi, ya kan? Itu yang mau ingetin. Jadi cerita tentang Abraham ini semoga bisa menjadikan kita lebih baik untuk kedepannya. Kita berdoa untuk seluruh dunia biar semuanya pandemi ini selesai gitu. Biar kita bisa ketemu lagi, biar vaksinnya juga bisa dikasih ke seluruh dunia, di Indonesia juga terutama, biar semuanya sembuh kembali, biar semuanya pulih. Ya, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, kayak bersyukur Tuhan kalau kami sudah dengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kayak bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kiranya kasih-Mu, penyertaan-Mu melingkupi hidup kami, keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, perlindungan, berkat yang berasal dari Engkau. Kayak mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kau bersyukur ya. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Sampai berjumpa nanti lagi ya. Tetap semangat. Bye-bye.